Jadi manusia menurut pandangan biopsikologi ini dipelajari sebagai makhluk hidup yang dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, ya terutama sistem saraf dan struktur otak yang dapat berpengaruh terhadap perilaku, perasaan, pikiran, emosional, persepsi, serta kemampuan kognitif seseorang. Nah, pandangan tersebut mencermati sistem saraf, terutama otak, sebagai pusat dari semua fungsi psikologis. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu sih biopsikologi. Jadi, biopsikologi itu studi ilmiah tentang biologi perilaku yang melalui pendekatan biologis terhadap studi psikologis. Jadi, biopsikologi itu kayak biologinya psikologi yang mempelajari perilaku melalui bagian tubuh manusia, misalkan kayak otak atau sistem saraf. Nah, biopsikologi itu banyak mempelajari banyak fenomena melalui penelitian dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu subjek penelitian itu adalah manusia. Karena menurut biopsikologi itu manusia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan subjek lainnya. Kayak misalkan manusia itu bisa mengikuti instruksi dan melaporkan pengalamannya. Kayak misalkan kalau subjeknya hewan, kan nggak mungkin kan kita bisa nyuruh hewan untuk melakukan perintah sesuai yang kita mau. Jadi kalau manusia itu bisa kita kasih perintah dan mereka bisa melakukannya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari biopsikologi yang menggunakan subjek manusia sebagai penelitiannya, yaitu untuk memahami fungsi otak, karena pada dasarnya manusia mirip dengan mamalia. Tapi tenang aja guys, penelitian biopsikologi itu sudah sesuai dengan uh, pedoman etika yang ketat, jadi nggak bisa sembarangan kita meneliti-meneliti. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertama-tama, mari kita bedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu peningkatan ukuran fisik secara kuantitatif. Pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik dan peningkatan ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan yaitu peningkatan kemampuan dan fungsi secara kualitatif. Perkembangan melibatkan peningkatan kemampuan fungsi dan keterampilan seseorang. Lalu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama adalah genetik, yaitu warisan sifat dari orang tua. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat. Gen menentukan warna mata, tinggi badan, bahkan kecenderungan kita terhadap penyakit tertentu. Contoh, jika ada kedua orang tua kita yang tinggi, kemungkinan kita juga akan tinggi. Lalu ada lingkungan, ya pengalaman hidup, nutrisi, dan paparan zat kimia. Contoh, seorang anak dengan potensi genetik yang baik dalam musik akan lebih berkembang jika dia mendapat dukungan dan kesempatan untuk belajar musik. Lalu ada epigenetik. Epigenetik yaitu perubahan ekspresi gen akibat faktor lingkungan. Contoh, pola makan sehat dapat membantu mengaktifkan gen yang melindungi diri kita dari penyakit jantung. Lalu ada hormon. Peran hormon dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Contoh hormon pertumbuhan dan hormon seks. Hormon berperan krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan. Hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan. Sementara itu hormon seks memicu perubahan fisik dan emosional selama masa pubertas. Lalu ada gizi. Gizi yaitu nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel dan organ tubuh, contoh protein, vitamin, mineral, karbohidrat. Lalu ada sistem saraf, yaitu perkembangan otak dan sistem saraf sebagai pusat kendali tubuh. Yaitu plastisitas otak. Plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Bayangkan otak kita seperti tanah liat yang terus dibentuk oleh pengalaman. Ketika kita belajar hal baru, otak membentuk koneksi saraf yang baru atau memperkuat koneksi yang sudah ada. Contohnya adalah pembelajaran bahasa baru dan pemulihan setelah stroke. Lalu faktor yang mempengaruhi plastisitas otak. Pertama, ada usia. Plastisitas otak paling tinggi pada masa kanak-kanak, tapi tetap terjadi sepanjang hidup ya. Lalu ada pengalaman. Belajar dan berlatih dapat meningkatkan koneksi saraf. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak koneksi saraf yang dibentuk. Lalu, ada stimulasi, yaitu lingkungan yang kaya stimulasi mendukung perkembangan otak. Lalu, implikasi plastisitas otak dalam kehidupan kita.
Memahami plastisitas otak memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan kita. Dalam dunia pendidikan, eh, kita dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif untuk memaksimalkan potensi siswa. Lalu dalam kesehatan, pengetahuan tentang plastisitas otak dapat membantu dalam rehabilitasi setelah cedera otak dan pencegahan penyakit neurodegeneratif. Lalu pengembangan diri, kita dapat terus belajar dan berkembang sepanjang hidup dengan memanfaatkan plastisitas otak. Kali ini saya akan membahas materi lanjutan, yaitu The Biological Basis of Human Behavior. Nah, di sini ada 4 topik, ada nervous system, ada endocrine system, ada brain, dan ada genetics. Yang pertama, nervous system, atau sistem saraf. Di sistem saraf ini ada namanya neurotransmitter, itu senyawa kimia yang menghantarkan pesan dari sel saraf satu ke sel saraf lainnya. Jadi ini ada namanya terminal button, dia ngasih pesan ke si neuron penerima ini lewat dendritics gitu. Nah, neurotransmitter itu ada banyak banget gitu, dan beberapa ada yang belum teridentifikasi. Jadi yang akan saya bahas kali ini yang emang common dibahas di biopsikologi. Yang pertama ada acetylcholine. Dia kaitannya sama aksi otot, pembelajaran, dan memori. Terus selanjutnya ada GABA. Dia menghambat penembakan neuron. Dan kalau misalnya rendah atau kurang GABA-nya, itu ada kaitannya sama kecemasan. Terus ada glutamat, dia merangsang neuron. Terus dia juga kaitannya sama pembelajaran dan memori. Kalau misalnya GABA tadi dia ngerem atau menghambat neuron, kalau misalnya glutamat ini tuh ngegas, dia merangsang neuron. Terus ada norepinefrin, dia untuk arousal dan kewaspadaan. Kalau ketinggian atau kebanyakan norepinefrin, itu bisa menyebabkan agitasi atau rasa gelisah yang biasanya memunculkan perilaku tidak biasa dari seseorang. Terus kalau misalnya rendah, itu kaitannya dengan depresi. Gitu. Terus ada dopamin, dia kaitannya dengan kontrol motorik, kesenangan, motivasi, attention, reward, dan suasana hati. Terus ada serotonin, kaitannya sama suasana hati, tidur, belajar. Nah, kalau kekurangan serotonin, itu punya kaitannya dengan depresi. Terus ada endorfin, dia penghilang rasa sakit alami, mirip paracetamol, tapi dia ada di diri kita. Terus dia juga meningkatkan kesenangan. Terus ada oksitosin, dia kaitannya dengan cinta, attachment, terus respon terhadap stres. Kalau teman-teman ada beberapa neurotransmitter yang memang fungsinya itu sama atau mirip. Jadi kita itu kompleks banget. Perilaku emosi kita itu biasanya merupakan kombinasi dari beberapa neurotransmitter, bukan dari satu neurotransmitter aja. Gitu. Terus selanjutnya ada endocrine system, ini ngebahas soal kelenjar dan hormon. Yang pertama kita ngebahas soal hipotalamus, itu mengatur pelepasan hormon dari kelenjar pituitari yang akhirnya mempengaruhi banyak banget fungsi tubuh dan perilaku. Nah, pituitari sendiri itu ada 2 bagian, ada anterior sama posterior. Kalau anterior, dia menghasilkan hormon LH, FSH, prolaktin, dan growth hormone. Terus dan di posterior, dia ngasilin hormon oksitosin. Itu untuk mengontrol kontraksi rahim, perilaku orang tua, terus kesenangan seksual. Selanjutnya ada kelenjar pineal, itu menghasilkan hormon melatonin. Kalau sempat di PP itu di-mention soal irama sirkadian atau biological clock ya. Jadi mengatur siklus tidur dan bangun. Terus selanjutnya ada kelenjar adrenal, dia menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Itu kaitannya sama respon fight or flight, atau kalau misalnya ada sesuatu yang mengancam nih, kita kayak langsung deg-degan, gak nyaman gitu. Kayak deg-degan gitu, ada melakukan respon. Nah, respon deg-degan atau waspada ini diakibatkan karena adanya hormon epinefrin dan norepinefrin. Terus ada ovarium atau testis, itu ngasihin hormon estrogen, progesteron, androgen atau testosteron, kaitannya sama perilaku seksual. Nah, kalau ke teman-teman sadar, itu di hormon sama neurotransmitter itu dia ada beberapa yang sama ya, kayak norepinefrin dan oksitosin. Itu tuh sebenarnya sama-sama senyawa kimia, yang bedain adalah jalurnya. Kalau misalnya hormon itu ke aliran darah, kalau misalnya neurotransmitter itu dia cell to cell, cell ke cell. Terus brain itu dia ada 3 struktur, ada hindbrain, midbrain, forebrain. Hindbrain ini dia ada medulla oblongata, ada cerebellum atau otak kecil, ada pons. Kalau medulla oblongata itu fungsinya untuk mengontrol fungsi vital, kayak misal detak jantung dan pernapasan. Kalau cerebellum itu dia untuk mengelola kontrol motorik, khususnya motorik halus. Terus ada pons, dia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara batang otak, otak kecil, dan bagian otak lainnya. Jadi ujung antara hindbrain dan midbrain.
Selanjutnya midbrain. Midbrain itu dia kecil banget, teman-teman. Dan ada dua area, ada tegmentum sama ada tektum. Tegmentum area ini dia terlibat dalam gerakan sukarela. Kayak misalnya aku ngambil pensil, aku sadar aku ngambil pensil, ini pensil. Kalau misalnya yang bukan sukarela itu kayak misal detak jantung, dia itu otomatis bergerak gitu. Jadi kita nggak sadar pergerakan dia seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Nah, wilayah utama di tegmentum area itu ada namanya substansia nigra, dia ngasilin dopamin. Terus selanjutnya ada tektum area itu yang ini, kecil. Nah, itu tuh dia area yang terlibat dalam orientasi dan kesadaran akan lingkungan. Oh, di kanan aku ada botol minum. Oh, di kiri aku ada tisu. Oh, di depan aku ada kamera, ada laptop. Terus di belakang aku ada kursi. Nah, itu tuh karena aku sadar, itu bentuk kesadaran aku terhadap lingkungan. Nah, itu tuh kaitannya sama tektum area. Nah, di midbrain ini juga ada reticular formation, itu jaringan neuron yang berfungsi sebagai inti di batang otak yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi otak vital yang terlibat dalam kesadaran dan kewaspadaan. Jadi selanjutnya itu ada forebrain atau otak depan. Sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, kita harus tahu dulu apa sih fungsi umum dari forebrain ini. Jadi forebrain adalah sebagai peran utama dalam memproseskan informasi sensorik, berpikir, mengamati, dan memahami bahasa. Yang pertama di bagian forebrain yaitu adalah talamus untuk mengarahkan informasi sensorik ke korteks. Yang kedua hipotalamus untuk mengatur rasa lapar, respon, kesenangan, dan motivasi. Selanjutnya ada kelenjar hipofisis yaitu untuk melepaskan hormon yang dikendalikan oleh hipotalamus. Jadi ini hipotalamus memberikannya ke kelenjar hipofisis, habis itu sama kelenjar hipofisis itu dikeluarkan. Jadi kayak contohnya kayak hipotalamus itu memberikan rasa lapar ke si kelenjar hipofisisnya. Habis itu sama kelenjar hipofisis dikeluarkan, jadi kita bisa merasakan rasa lapar itu. Selanjutnya ada hipokampus, itu yang terlibat dalam pembentukan memori. Jadi semua memori atau ingatan kita tuh diproses di hipokampus ini. Ya contohnya kita itu bisa ingat jalan dari rumah tuh ke kampus. Nah, itu sama si hipokampus ini. Jadi, selanjutnya itu ada amigdala atau untuk mengontrol emosi. Jadi kayak kita marah, kesel, sedih, semuanya dikontrol oleh si amigdala ini. Selanjutnya ada basal ganglia, yaitu untuk mengontrol gerakan sukarela. Gerakan sukarela itu kayak gerakan otomatis atau enggak gerakan refleks. Jadi kayak kita tuh kalau refleks gitu kayak itu diatur sama basal ganglia ini. Selanjutnya ada corpus callosum, itu untuk menghubungkan dua belahan otak. Selanjutnya ada frontal lobe untuk decision making and planning atau untuk pengambilan keputusan dan perencanaan. Jadi kita untuk mengambil keputusan semuanya diatur oleh frontal lobe ini. Selanjutnya ada temporal lobe untuk proses auditory information, yaitu untuk pemrosesan informasi pendengaran. Jadi kayak semua suara yang masuk dari luar ke tubuh kita tuh diproses oleh si temporal lobe ini. Selanjutnya ada parietal lobe, yaitu proses somatosensory information. Somatosensory itu kayak sentuhan atau enggak suhu atau enggak rasa sakit. Jadi kayak apa yang kita rasakan tuh diproses di parietal lobe ini. Selanjutnya ada occipital lobe yaitu untuk menghandle visual information. Jadi kayak semua yang terlihat oleh mata kita eh, itu diproses di occipital lobe ini. Ada genetik. Jadi kita sebagai manusia memiliki 23 pasang setiap sel yang diwarisi oleh orang tua. Nah, definisi gen sendiri adalah segmen DNA yang membawa informasi yang mempengaruhi dasar biologis dari perilaku. Ya, untuk mengatur perkembangan otak dan sistem saraf yang berperan penting dalam bagaimana seseorang tersebut berperilaku. Beberapa gen yang disebut warisan poligenik mempengaruhi berbagai sifat, seperti kecerdasan dan kepribadian. Oke, kita lanjut ke submateri pengaruh biopsikologi terhadap bagian psikologi seseorang. Jadi biopsikologi ini menggabungkan prinsip-prinsip biologi dengan psikologi yang bertujuan untuk memahami bagaimana struktur otak, sistem saraf, faktor genetik, dan hormon dapat berpengaruh terhadap perilaku, perasaan, pikiran, emosi, serta gangguan psikologis lainnya.
Berikut beberapa pengaruh biopsikologi terhadap gangguan psikologi seseorang. Yang pertama ada sistem saraf dan struktur. Jadi biopsikologi ini menekan pada sistem saraf, terutama otak, yang mengatur perilaku. Gangguan pada fungsi otak dan sistem saraf seperti ketidakseimbangan neurotransmitter dan kerusakan jaringan otak dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti skizofrenia, depresi, dan kecemasan. Lalu yang kedua ada faktor genetik dan lingkungan. Jadi pengaruh genetik juga dapat menentukan kerentanan seseorang terhadap gangguan psikologis tertentu. Sebagai contoh, ada anggota keluarga yang memiliki gangguan psikologis seperti skizofrenia, gangguan bipolar, kecemasan, atau gangguan psikologis lainnya. Itu anggota keluarga lainnya akan lebih beresiko untuk mengalami gangguan tersebut juga. Tetapi faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi genetik tersebut akan berfungsi kembali atau tidak. Misal, seseorang memiliki kecenderungan genetik pada gangguan depresi, tetapi dia hidup di lingkungan yang mendukung, ya, seperti penuh kasih sayang, lingkungan penuh kasih sayang, dan tidak mengalami stres yang berat. Nah, hal tersebut akan memungkinkan gen itu tidak berfungsi kembali serta gangguan psikologis tersebut tidak berkembang. Lalu yang ketiga, ada hormon. Jadi ketidakseimbangan hormon juga menjadi salah satu penyebab gangguan psikologis atau perilaku seseorang. Seperti rendahnya serotonin atau hormon kebahagiaan itu dapat dikaitkan dengan gangguan depresi. Pengalaman hidup. Jadi baik atau buruknya pengalaman hidup itu juga dapat berpengaruh terhadap gangguan psikologis seseorang. Ya, jika seseorang tersebut mengalami pengalaman yang buruk seperti trauma karena pengalaman bullying atau stres berat karena kehilangan anggota keluarga, pengasuhan yang buruk, ya. Ini konteksnya lingkungan keluarga yang tidak mendukung, terus adanya kekerasan dalam lingkungan keluarga, dan pengabaian emosional itu dapat memicu gangguan depresi. Ya, ada gangguan depresi, kecemasan, serta post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Itu bisa muncul ketika seseorang mengalami kejadian trauma. Lalu sebaliknya, jika memiliki pengalaman yang baik seperti dukungan orang-orang di sekitar dan pencapaian hidup, itu dapat membantu menjaga kesehatan mental serta dapat mengatasi permasalahan dalam hidup. Lalu yang terakhir ada pengaruh obat dan pengobatan. Itu pengobatan medis itu juga dapat mempengaruhi sistem saraf dan dia juga dapat mengendalikan gangguan psikologis karena dapat membantu mengelola keseimbangan biokimia di dalam otak sehingga seseorang merasa lebih baik.